Selamat malam. Bolehlah. Jadi saya Lavenur Sugianto dengan NIM akhiran 77 di sini akan menjelaskan tentang tugas simulasi antara PC, switch, sama server. Nah, jadi langkah awalnya itu pertama kita tambahkan sebuah PC dulu di sini sebanyak tiga buah. Ini, ntar kita ini dulu ini untuk ukurannya. Lalu tambahkan PC kedua, lalu tambahkan lagi PC ketiga. Nah, setelah itu tambahkan sebuah switch karena kita akan menggunakan switch di sini ya. Yang switch yang 2960 kita taruh di tengah sini. Tapi switch ini ya nanti akan menghubungkan antara PC dan juga server. Nah, untuk servernya kita buat sebanyak 4 buah. 4 buah ya di sini. Oke. Lalu sini agak jauhan ya, karena kita akan menyambungkan mereka. Sini banyak 4 buah ya. Nah, setelah sudah 4 buah ini, kita cari sebuah connection untuk menyambungkan berbagai PC dan server ini dengan switch. Nah, kita gunakan yang ini crossover. Klik di bagian sini untuk fast internet. Lalu kita tarik di bagian sini. Lalu kita pilih fast internet 01 di sini. Kita pilih ini lagi untuk sambungan PC kedua. Kita pilih fast internet, sambungan di sini. Pilih yang fast internet 2. Ini kita agak memberikan jarak ya, supaya ntar terlihat jelas apakah server dan PC ini bisa nyambung gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan menyambungkan connection dari sini dengan switch terpas internet ketiga. Nah, setelah PC-nya sudah, temukan juga servernya. Nah, cara ini maaf, dari sini dulu, internet 0, sambungan sini, menggunakan internet yang 4. Nah, kan tandanya hijau nih ya, berarti nggak ada masalah ya. Ini ada kesalahan di sini ya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Nah, setelah itu kita sambungkan PC ke server ke 1, internet sini, internet 05. Nah, lanjut lagi server ketiga. Nah, ambil sini lagi. Nah, kita buat agak jauhan ya supaya ada jarak gitu. Setelah itu ini lagi kita taruh sini, kita isi internet, sambungkan ke server, switchnya yang ketujuh. Nah, setelah itu jika sudah kita masukkan sebuah IP di PC yang pertama. Nah, PC yang pertama ini kita harus berikan sebuah IP. Sebuah IP-nya itu kita buat aja dengan angka ini. Oh, enggak. Salah. Itu kita buat PC-nya dulu. Berarti kita tulis di sini menggunakan Note. Harus ini 192.168 11 1. Nah, kan sudah nih di sini. Nah, ini kita buat PC-nya itu hanya untuk PC satu ya, karena sisanya itu enggak, karena buat ntar kita buat ngetes apakah emang berhasil atau enggak di PC kedua dan PC ketiga. Nah, setelah itu kita rename di bagian sini karena kan ada 4 nih, jadi ada 4 tuh ada banyak server. Jadi yang kita gunakan itu ada HTTP, ada DNS, ada DHCP, dan juga FTP. Nah, 4 server ini lain-lain gitu ntar untuk penggunaannya. Kita rename dulu supaya nanti ketika digunakan
bisa berjalan dengan baik. Server sini saja, setelah itu sini kita ganti servernya, ganti server, dan di sini juga bagian DHCP server, DHCP server. Nah, lalu yang di sini juga di bagian FTP server. Nah, kan sudah nih. Nah, jika sudah, ini agak kurang kecil lagi kah? Nah, kita buat tampilan seperti ini ya, supaya kelihatan semua. Nah, setelah sudah, kita masukkan IP di setiap server. Karena ini akan digunakan untuk menyalurkan antara PC 1 dan PC 2 ini agar bisa terkoneksi gitu ya. Nah, setelah itu tambahkan dulu di sini IP-nya 92 168 plus tambahkan juga di sini, dari sini 92 1. Nya sebelah 3. Nah, juga di sini 192.168 11 4. Lanjut juga di sini 192.168 11 5. Nah, kan sudah tuh. Masing-masing sini udah ada IP-nya ya. Nah, setelah itu kita konfigurasi PC-nya gitu. PC yang pertama tentunya ya. Kita IP configuration dulu. Bagian sini. Kita masukkan IP address-nya 192.168.11.1. Nah, ini kita copy dulu supaya nanti bakal digunakan ya. Oke, setelah itu langsung klik aja ini. Subnet masknya itu udah langsung ada gitu kan. Seperti di sebelum videonya itu sebelum tuh memang sudah langsung ada. Nah, karena kita di sini menggunakan eh apa sih? Switch ya. Nah, kita gunakan server DNS-nya ini. Nah, server DNS ini diambil dari DNS yang ini nih. Nah, kita masukin IP tadi, IP DNS-nya. Tadi IP DNS itu kan 3 ya kalau nggak salah ya IP-nya. Nah, gini. Setelah udah, kita close aja. Setelah itu, selanjutnya, terus saya akan cek lagi di sini apakah ada yang salah. IP configuration, oh sudah ya posisi. Lalu setelah itu, kita berpindah ke arah eh, server di bagian HTTP, server HTTP. Nah, kita masukkan lagi IP configuration-nya dengan desktop, IP configuration, kan dua ya, dua. Dua. Masukin DNS-nya, langsung ada. Nah, sama di setiap server ini kita eh, konfigurasi IP-nya dulu. Satu. Nah, ketiga ya. Nah, setelah itu kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian di DHCP server juga. Kita pada desktop, kita configuration dan IP-nya 4 ya. Sini 4, langsung ada. Nah, setelah itu kita masukkan eh, DNS server yang ada di DHCP server ini karena untuk menghubungkan antara PC satu yang ini supaya ntar ketika dimasukkan kode di dalam server DHCP ini tidak error gitu, tidak
tidak patah, tidak melakukan adanya error gitu. Nah, kita masukkan IP-nya saja. Nah, IP dari DNS karena yang ditanyakan IP DNS. Nah, masukin aja di sini. Pindahin ke sini. Nah, pindahin lalu selanjutnya yang kita gunakan adalah ntar ada sepertinya ada kesalahan ya. Saya mau ngecek dulu di sini. Sepertinya ini DNS tuh 3 ya kalau nggak salah. Iya, saya salah memasukkan. Harusnya DNS 3. Nah, sama di FTP server juga kita masukkan. Seperti yang di DHCP ini. Stop, navigation, path ya berarti ya. 4 atau 5? 5 ya. Oh, 5, 5. Ada kesalahan di sini. Tidak ada langsung. Setelah itu kita masukkan lagi DNS servernya sama. Ya. Kan jadi setiap ini nih udah ada gitu, udah ada server-servernya gitu ya, misalkan nih. Nah, kita cek lagi di sini DNS server, navigation kita cek lagi apakah benar atau enggak. Satu-satu karena takut ada sebuah kesalahan gitu ya. Nah kan, eh, setelah itu langkah yang kita gunakan ketika sudah memasukkan semua IP dan konfigurasi, kita masuk ke arah PC pertama nih, PC pertama ini untuk mengecek di bagian runningnya gitu, apakah error atau enggak. Kita klik command prompt. Nah, setelah itu untuk pengecekan apa berhasil atau enggak, kita masukkan IP yang ada di server gitu. Misalkan nih, masukkan 92.168.11.2 ya. Nah, kita enter aja. Invalid comment. Oh, sebenarnya ada kesalahan. Sebentar. Sekarang mungkin di sini di bagian command prompt. Ini harus dimasukkan IP-nya. Itu sini command prompt 92.168.11.2 ya. Oh, ada kesalahan di invalid comment. Ini ada kesalahan. Hmm, sepertinya saya tadi ada kesalahan sedikit. Nah, di bagian sini ternyata saya lupa memasukkan kata ping ya, ping. Nah, masukkan pingnya. Nah, karena saya sedikit lupa. 92, 168, 11, 2. Nah, kan benar ya. Nah, ini. Nah, untuk mengecek apakah emang ada atau enggak. Nah, berhasil ya di HTTP ya servernya. Nah, kita cek juga di server-server yang lain. Takut ada seperti error atau tidak terkoneksi ya. Nah, sepertinya emang tidak ada kesalahan ya dari setiap server. Kita cek here. Nah, setelah itu memang sudah benar ya. Setelah itu kita akan eh, jika sudah emang benar, maka kita lanjut dengan pengeditan di bagian HTTP server. Caranya adalah klik HTTP, lalu ketik di bagian service. Nah, kan ini ada banyak nih.
Kita klik yang indeks HTML. Kita klik bagian HTML. Klik di bagian editnya ya. Nah, setelah itu kita masukkan nama kita di bagian sini nih untuk penggantian namanya. Misalkan nama saya sendiri ya. Saya sendiri Veno. No. Nah, penamaan di sini sebenarnya bebas aja gitu, mau nama apa saja. Nah, kita save saja. Yes. Setelah itu, jika sudah memasukkan ke dalam tadi, nah kita cek di PC pertama ini apakah error atau enggak. Kita klik yang web browser, bagian sini kok. Web browser di bagian sini. Nah, setelah itu, kita klik di bagian sini. Nah, kan tadi namanya itu kan masih indeks ya. Nah, kita ketik aja di sini http 2. Nah, masukkan itu seperti biasa ini kan seperti web-web yang ada di sana-sana. Kita menggunakan HTTP lalu garis miring 2. Nah, setelah itu kita masukkan eh, IP dari server HTTP. IP dari server HTTP kan 2 ya. Ini untuk melakukan pengecekan gitu. Misalkan kita gua aja. Nah, di sini kan sudah ada nama saya. Karena tadi udah saya edit gitu. Nah, di bagian sini udah ada namanya. Nah, setelah itu kan kan sudah tuh. Nah, kita lanjut ke bagian DNS servernya. Lalu kita sama kayak tadi, kita klik service. Nah, itu kita pilih bagian HTTP. Udah di bagian DNS-nya ya, di bagian DNS. Nah, kita nyalakan DNS service-nya. Setelah itu kita masukkan nama filenya ini, misalkan nama saya sendiri lah veno.com. Nah, penamaan ini nanti nanti akan ada di bagian server yang HTTP gitu. Nah, masukkan address ini IP yang ada di HTTP server tadi, yang 2 ya. Setelah itu kita add aja. Jadi ntar ada sebuah server lain, di mana server lain ini akan terkoneksi dengan IP yang ada di HTTP. Diisi name dulu ya. Saya remove, saya ada kesalahan di sini. Remove. Kita ulang di bagian sini, kita tulis no.com. Nah, type-nya ini kita kita ganti sekarang si name. Host name ini oh masih masih ke arah NS record. Nah, record ini masih sama masukin IP-nya. Ya, nah, kita add. Nah, setelah itu, nah baru ganti ininya tuh ke bagian sinem. Nah, kenapa ke bagian sinem? Karena untuk memasukkan apa yang ada di dalam web laveno.com ini. Nah, kita masukkan namanya aja. Apa aja, misalkan channel.com. Sinem kan channel ya, channel.com. Lalu kita tambahkan hostname ini kan sama kayak tadi laveno.com. Lalu itu kita add aja. Kan udah ada nih sama ininya ya.
Lalu kita balik lagi ke arah record. Nah, kita buat lagi sebuah web ini untuk memasukkan sebuah IP yang ada di server FTP gitu, di server FTP. Kita buat aja di sini bagian data titik Laveno, data titik titik Laveno, nama saya sendiri ya. Lalu terus juga di sini com. Nah, IP addressnya itu kita tulis aja 192.168.11 karena ini berarti 5 ya, 5. Kita masukkan di sebuah di bagian sini. Nah, setelah itu kita add aja. Kita close. Kita akan mengecek apakah di PC pertama ini akan berhasil atau tidak. Bagian command prompt. Nah, setelah itu kita tulis kode yang namanya tuh ns ns lookup. Nah, ini untuk sebuah alamat yang digunakan server dan PC-nya tersebut. Nah, misalkan tadi masukkan ns lookup tuh nama ininya kan laveno.com ya, laveno.com, laveno.com. Nah, di sini kan udah ada nih server untuk eh, yang 3 tuh kan berarti 3 ini kan yang DNS ya. Nah, server DNS ini udah ada gitu. Jadi di bagian sini tidak ada sebuah error ya. Setelah itu kita tulis lagi di bagian sini NS lookup juga untuk mengecek apakah di server tadi tuh ada kesalahan atau enggak di server yang HTTP. NS lookup lalu channel.com. Nah, udah ada ya. Nah, jadi udah ada di sini untuk server DNS dan server HTTP-nya nih dua ini. Nah, dengan nama Laveno gitu. Nah, setelah itu kita masukkan NS lookup lagi untuk mengecek apakah di server FTP itu salah atau enggak gitu ya. Hop, lalu kita klik tadi data titik laveno.com. Nah, kan udah ada tuh bagian sini. Nah, cek di sini kan udah ada nih. Nggak ada kayak error. Di sini kan server DNS-nya. Nah, di sini di bagian ini adalah server FTP-nya gitu. Berarti nggak ada sebuah keeroran di dua ini misalkan. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan eh, web browser yang kita gunakan. Close aja karena sudah berhasil. Nah, kita klik di sini. Klik yang kan tadi kita sudah membuat sebuah domain yang akan kita tulis. Nah, kita klik aja di bagian atas tadi HTTP seperti penggunaan di web biasa, dua, lalu garis miring dua, lalu laveno.com. Gitu. Ah, kan muncul ya nama saya di sini ya. Nah, karena emang sudah muncul berarti sudah tidak ada error di sini.
close aja di bagian sini. Nah, setelah itu kita akan menyeting ke arah DHCP servernya itu. Jadi di sini kita masuk ke arah service, lalu kita klik area DHCP-nya ini. Nah, jangan lupa kita on kan. Nah, setelah kita on kan, lalu kita masukkan DNS servernya itu dengan menggunakan IP-nya 3. Nah, lalu kita buat di sini star IP-nya ini kan semua IP itu udah ada. Nah, kita buat IP baru nih. Istilahnya IP baru yang nilainya itu adalah karena untuk mengetes apakah aman atau tidak, kita masukkan IP seperti biasa yang ada di WiFi itu di komputer-komputer tuh normalnya 10 atau 11 atau 12 serah. Nah, setelah itu kita masukkan di sini untuk masuk minimum number user itu 5 aja karena kan ada 5 nih. PC 1 dan 4 server gitu. Nah, setelah itu kita klik aja di bagian save sini. Nah, kan sudah masuk ya di sini ya. Nah, setelah itu close. Kita ketik di bagian yang PC pertama. Kita cari di bagian desktop. Lalu kita klik IP configuration-nya. Nah, kita klik yang DHCP nih. Nah, DHCP ini udah ada gitu. Nah, ini sudah ada gitu secara manual itu emang sudah ada untuk melakukan yang kita cek-cek. Nah, karena udah ada gitu ya, udah berarti sudah ada. Cek yang PC kedua, kita klik lagi, stop, IP configuration, dan juga kita klik di bagian sini DHCP. Nah, kan sudah benar nih. Setelah itu, maka sudah benar ya. Setelah itu, maka kita klik di bagian FTP server. Setelah itu, kita klik bagian service. Setelah itu, kita cari ke bagian FTP. Kita on kan. Setelah itu, kita masukkan username kita di sini. Nah, ini untuk memasukkan username nanti di sebuah webnya apakah berhasil atau tidak. Kita bikin aja lah Veno. Passwordnya 123. Nah, kita centang semua di sini untuk write, read, delete, dan juga rename serta listnya. Lalu kita add aja. Nah, kan di sini udah ada ya Raveno. Passwordnya 123. Nah, dengan permissionnya RW dan setelah itu kita buat sebuah file namanya txt di bagian PC kedua sini. Nah, setelah itu maka kita masukkan ke eh, bagian text editor. Kita tambahkan saja. Nah, kan tadi kan kita udah membuat sebuah file misalkan. Nah, filenya ini kita buat aja contohnya itu kayak misalkan selamat datang Tirta. Selamat datang Tirta. Nah, setelah itu eh, kita close aja di bagian sininya. Nah, itu kita klik aja save. Nah, bikin aja file name-nya. Nah, file name ini bebas mau pilih apa aja. Nah, tapi ingat karena akan memasukkan sebuah password misalkan data titik txt txt underscore laveno dot txt. Lalu kita klik desktop, lalu kita pergi ke command prompt. Nah, kan sudah sampai di bagian command prompt sini.
Lalu kita masukkan eh, sebuah kata kunci namanya dir. Nah, dir ini untuk menampilkan apa yang digunakan file tadi supaya file tersebut tidak error gitu. Jadi kita klik aja. Kan sudah ada nih data underscore laveno txt. Setelah itu kita masukkan sebuah server namanya itu FTP. Kita klik di bagian sini FTP. Nama tadi kan data underscore laveno underscore.com. Nah ini untuk mengecek apakah data tersebut ada atau enggak. Nah, setelah itu ada sebuah kesalahan di sini. Klik ulang ya di sini di bagian FTP data ondetiklaveno.com. Nah, connected. Oh, salah. Tadi bukan underscore yang harus kan titik ya. Nah, setelah itu kan FTP servernya ini udah ada gitu. Nah, kita masukkan saja tadi username yang telah kita tambahkan. Username misalkan Laveno ya. Nah, username-nya oke. Nah, passwordnya tadi kan yang kita masukkan itu 1, 2, 3. Nah, kita ulang lagi karena passwordnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi, kita ulang lagi di bagian sini. FTP. Kita ulang lagi ya di bagian sini desktop. Close aja kita ulang. Dan kita ulang saja ya di bagian sini untuk titik data veno.com. Nah, kan sudah tadi nih. Nah, masukkan saja lah Veno name-nya. Lalu di sini passwordnya itu 1, 2, 3. Nah, hidden. Nah, password itu emang nggak kelihatan. Jadi harus hati-hati dalam memasukkan sebuah passwordnya. Nah, setelah itu kita masukkan file ini ke dalam kata kunci dir namanya. Nah, kita lihat di sini kan belum ada file yang namanya txt tadi. Nah, setelah itu kita klik aja yang namanya kata kuncinya itu put atau menaruh. Nah, data, terus underscore laveno txt. Nah, kita enter aja. Nah, kan sini udah kita copy ya. Nah, dalam progress. Nah, untuk melihat apakah berhasil atau enggaknya itu adalah kita masukkan di sini kata kunci yaitu dir. Dir. Nah, kan di sini udah ada nih di bagian 26 nih. Nilainya 22 data underscore laveno dengan format txt. Nah, setelah itu kan ini datanya udah aman berarti ya. Lalu kita kunci lagi dengan kata kunci yaitu quit. Nah, setelah itu kita masukkan file tadi itu ke dalam Gmail. Kan file tadi udah tercetak no. Nah, kita unduh saja di bagian VC0 sini. Ini command prompt. Nah, setelah itu kita akan masukkan sebuah kata kunci. Oh, di PC pertama ya. Di PC yang satu, di PC 1. Command prompt. Lalu kita klik aja di bagian sini dir. Nah, kita cek. Nah, kan ini belum ada nih di bagian sini. Nah, untuk menambahkannya itu kita klik aja TV. Terus kita klik lagi itu data di laveno.com. Oh, nah, enter aja. Nah, masukkan lagi aja lah Veno. Nah, username itu dengan password 1, 2, 3. Enter aja.
Nah, kita dir dulu, dir. Oh, dir. Sini kan udah ada nih data ini. Nah, setelah itu, kalau emang udah selesai, maka kita cari di bagian sini itu, kita klik kata kunci itu get, dapatkan sebuah data, underscore laveno dot txt. Kan udah ditransfer nih. Transfer ini komplit gitu misalkan. Nah, kita quit aja, quit. Nah, kita cek lagi apakah emang bener ada atau enggak gitu. Nah, berarti emang udah ada di PC pertama itu di bagian sini data underscore laveno.txt. Nah, mungkin segitu aja ya untuk simulasi atau tugas sebuah PC, antara PC dan server dengan menggunakan fungsi switch. Nah, selanjutnya kita eh, cek apakah emang berhasil atau enggak ya. Ini sini udah ada ya bagian sini dengan nilainya itu 22 gitu. Terus aja. Mungkin segitu aja cara untuk menyambungkan antara PC, switch dan server dari sambungan satu switch gitu. Jadi PC-nya itu tiga, server 4 ada HTTP, DNS, DHCP, dan FTP dan menggunakan switch yang nilainya itu 296024 titik. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Selamat malam. Walillah. Terima kasih. Dah.